asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan, saya dan seluruh jajaran PT Samudra Biru Bangun Kencana, yang saya hormati pula pimpinan DPRD Ampera Barat, dalam hal ini wakil ketua 2, para kadis yang ikut dalam rombongan yang saya hormati, hadirin sekalian yang sangat saya banggakan. Pertama, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih atas penerimaan kami yang cukup luar biasa. Saya juga terharu dalam perjalanan dari Jakarta tadi. Saya sempat 3 kali tiduran kemudian bangun, dan setelah itu tiba di sini, segala rasa kantuk dan lelah itu hilang sama sekali, karena rasa senang. Saya mewakili kurang lebih 146.000 masyarakat Ampera Barat, sangat antusias. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa secepatnya dilaksanakan. Kami memiliki sebuah kerinduan karena di sana potensi sumber daya alam kami yang begitu melimpah, tetapi dengan kondisi keuangan daerah yang juga tidak begitu memadai, maka yang swasta lah yang kami harapkan untuk bisa membangun atau berinvestasi di sana, terutama di bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan darat. Nah, ini sebuah rahmat bagi kami. Semoga Pak Seng Sudi mengirimkan timnya di sana untuk memantau dan bila perlu langsung melakukan penandatanganan MOU di sana, karena Ampera Barat dengan posisi di tengah diapit oleh beberapa daerah yang notabene berharap suplai pangan dari Ampera Barat seperti di Kota Ternate, kemudian Kota Tidore, Sofifi sebagai ibu kota provinsi dekat dengan perbatasan langsung dengan Hambar, dan juga diapit oleh 2 perusahaan besar, yaitu perusahaan NHM dan juga PT IWIP yang mengelola nikel. Nah, tentunya selama ini misalnya Kota Ternate sangat terbantu dengan pasokan pangan dari Hambar. Notabene di saat terjadinya inflasi besar-besaran, Ternate tetap stabil karena memang pasokan. Tetapi pada sisi yang lain kami juga serba kekurangan. Jadi di sana apa yang nanti dipresentasikan oleh teman-teman dari dinas ini, tentu kita akan sediakan di sana, seperti lahan, kemudian infrastruktur yang lain. Misalnya kalau pemerintah daerah dalam hal ini pada sisi untuk mendukung dari segi sarana prasarana, jadi kita cakapkan dengan Pak Syed tadi, insya Allah kita akan sediakan semuanya. Kemudian mungkin hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan ke depan, ini ada pimpinan DPRD, nanti beliau juga akan menyampaikan pada sisi DPRD seperti apa. Tapi kami sangat yakin bahwa kawan-kawan di DPRD juga sangat mendukung. Oleh karena itu harapan saya, Pak Kadis Perizinan dan Kadis Perikanan bisa menyampaikan atau membahas dengan detail kesepakatan bersama ini, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Dan harapan kami dan Pak Bupati juga adalah secepatnya penandatanganan MOU ini bisa dilakukan. Jadi mungkin pada minggu depan, waktu yang sudah sangat tepat sebelum menghadiri tahun bulan Januari, kita masuk ke Februari, sudah bisa ditandatangani. Jadi mungkin itu saja sekedar pengantar dari saya. Selanjutnya saya juga berterima kasih diajak untuk keliling-keliling melihat perkembangan di sini, dan teman-teman yang lain silakan melanjutkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati. Selanjutnya kami persilakan dari pihak PT Samudra Biru yang diwakili oleh Pak Profesor Dr. Syed.
Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita dimandatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terima kasih kepada yang pertama Pak Wakil Bupati daripada Halmahera Barat yang didukung oleh Pak Hadis, harus perizinan, harus perikanan, saya gunakan hadis pertanian yang datang. Kemudian terima kasih juga kepada DPRD yang hari ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia dari unsur Samudra Biru maupun unsur Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin Indonesia. Pagi ini atau hari ini suatu anugerah karunia dan pada kita bahwa unsur daripada pimpinan Kabupaten Halmahera Barat berkunjung dan bukan sekedar berkunjung namun membawa sesuatu untuk mewujudkan satu perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditumpuh dengan kerjasama antara Pemda dan pihak swasta. Saya teringat kepada apa yang disampaikan Bung Karno sebelum merdeka, bahwasanya setelah merdeka nanti kita akan bangun Indonesia dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak undang investor dari asing karena mereka akan membawa pulang hasil daripada investasinya ke negara. Tapi kita bangun sendiri, maknanya kita menjadi rakyat bangsa Indonesia. Dan rakyat bangsa Indonesia itu banyak kemampuannya, baik itu di bidang swasta maupun di bidang pemerintah. Ini mulai justru dari timur, mulai bekerja sama dengan swasta nasional, swasta Indonesia yang membangun bersama-sama, dan kita akan mewujudkan apa yang dipesan Bung Karno dulu sebelum merdeka. Daripada kita mengundang investor asing, lebih baik kita berhutang pada bank-bank asing yang kemudian nanti kita bayar dari hasil keringat kita, daripada kita mengundang investor asing. Ternyata dari timur yang melaksanakan. Terima kasih. Dan apa yang kita lakukan sesuatu yang sangat rawan bagi Indonesia hari ini ke depan, yakni pangan. Siapa menguasai pangan, dia akan menguasai dunia. Sebab dunia hari ini seluruhnya terjangkit kekurangan persediaan pangan. Dengan adanya kerjasama seperti ini di bidang pangan, tentunya kita akan memanfaatkan lahan. Lahan jangan sampai terkikis dan kita tidak bisa melanjutkan. Lahan kita siapkan atau disiapkan oleh Pemda, dan kita swasta akan menciptakan itu sebagai lumbung pangan di Indonesia. Lumbung pangan minimal yang ada di lingkungan Intan, Halmahera Barat. Ini mudah-mudahan terlaksana. Kami dari pihak swasta yang bergabung dalam PT Samudra Biru Mangun Kencana. Saya sampaikan mengapa ini nama Samudra Biru Mangun Kencana. Indonesia tanah air. Ada tanah, ada air. Airnya meliputi 75%. Tapi 75% ini belum bisa membangkitkan bangsa. Dari yang sekecil-kecilnya belum bisa. Maka kita mulai untuk membisakan itu. Maka kita masuk pada Samudra Biru. Untuk apa? Mangun Kencana. Mangun Kencana adalah menciptakan emas tanpa menggali daripada emas yang tersimpan di perut bumi, tapi dari Samudra Biru. Samudra Biru kita ambil
apa yang ada di dalamnya karena kekayaannya ribuan kali lipat daripada darat, maka kita jadikan sumber untuk membangun Indonesia, membangun bencana. Bencana itu adalah emas, emas itu simbol kemuliaan, maka namanya logam mulia, simbol kekayaan suatu bangsa. Oleh itu kerjasama ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan kami inginkan kerjasama ini tidak dipengaruhi oleh politik, yang hari ini maupun ke depan. Karena politik kalau tidak dijalankan dengan seksama seperti yang dicita-citakan oleh dasar negara kita, itu akan merusak tatanan ekonomi, tatanan sosial budaya, dan lain-lain. Mudah-mudahan hari ini kita menciptakan kerjasama selamanya tidak dipengaruhi oleh politik kanan kiri, tengah, depan, belakang, tapi dipengaruhi oleh mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saja sambutan daripada PT Samudra Bangun Kencana dan juga sambutan daripada Syekh Az-Zaitun, karena Az-Zaitun ini mempunyai bidang-bidang usaha untuk menghidupi lembaga pendidikan yang swasta ini. Swasta tidak boleh bangkrut, khususnya pendidikan. Bangkrut pendidikan itu melambangkan bangkrutnya Indonesia. Oleh itu kerjasama ini adalah untuk pendidikan. Hasilnya untuk pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya duduk di sekolah, tapi untuk menjalankan semua itu. Jadi bangsa ini harus cerdas. Sebelum cerdas, bangsa ini harus sehat. Sehat itu melalui gerakan ekonomi, maka terciptalah masyarakat sehat dan terciptalah masyarakat yang bisa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab maupun persatuan Indonesia. Ini saja sambutan kami, mudah-mudahan bisa mengimbangi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil. Hadza wallahu yar'ana wa yaqrabuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Wakil Bupati yang mewakili pemerintah Kabupaten Anambas Barat dan